Bang Dev boleh tanggapi dong, Pilkada Jakarta ketika lawan kota kosong nggak ada maknanya di sini, Mas Eno mengatakan. Ya, itu kan pandangan masing-masing ya. Kita harus menghargai, seperti saya menghargai pandangan Mas Eno, Mas Agung, Mas Ahrin, Pak Khalid. Itu adalah esensi dari demokrasi. Nah, kita memiliki pandangan masing-masing. Nah, sekarang tergantung bagaimana masing-masing kita sebagai entitas partai politik menciptakan calon-calon yang terbaik yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kan kalau dari Golkar ya, itu ada 4 nama. Nah, 4 nama ini kan kita belum putuskan. Kita kan masih tunggu sampai dengan waktu yang kita sudah paskan untuk kita membuat koalisi, membuat pasangan. Kita langsung kita daftarkan ke KPU di kesempatan yang pertama. Jadi ya waktu ini masih ada beberapa hari lagi. Ya kita tunggu beberapa hari nanti pasangan kita itu siapa dan dari dukungan partai mana saja. Oke, Mas Khalid boleh tanggapi. Sebenarnya PKS sama kencangnya tidak sih dengan PDIP menjaga supaya tidak kota kosong, atau mungkin PDIP mau juga lah dapat kursi atau dapat kekuasaan untuk untuk Jakarta, ini seperti apa ketika harus berhitung? Ya, tentu kita menginginkan sebenarnya semakin banyak poros semakin bagus tentunya kan. Itulah kemudian di awal PKS mendorong ya dari awal ada pasangan Anies Sohibul Iman atau pasangan aman ini. Dan ini adalah ikhtiar kita sudah cukup maksimal ya. Dan kita melakukan komunikasi politik. Pak Anies ini termasuk yang paling spesial. Kenapa? Di antara 500 pilkada ini, Presiden PKS langsung turun gunung mempromosikan Pak Anies mencarikan tiket. Nggak ada satupun kandidat di 500 pilkada itu yang Pak Presidennya, ya Presiden Saiku ini langsung turun mencarikan tiket buat Pak Anies. Dan kami berharap Pak Anies juga bisa mencari tiket untuk mengenapi ini. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita. Jadi kita bukan lagi bicara atau omon-omon ya. Kita bicara bahwasanya ini kita mengusulkan sebuah gagasan. Inilah pemimpin. Kita memiliki 2 kriteria dalam memilih. Pertama adalah pemimpin itu dia memiliki capacity to govern. Kapasitas untuk memimpin yang bagus, punya rekam jejak. Yang kedua adalah capacity to win. Yaitu kapasitas menangnya juga tinggi. Ya. Dan inilah yang coba kita formulasikan. Dan tentu ada namanya realitas politik. Realitas politik itu apa? Tiket ini harus bisa berlayar. Ya, kalau tiket itu tidak bisa dipenuhi kan tidak bisa memenuhi administratif itu. Dan inilah yang sebenarnya kita ingin dorong ya kepada teman-teman untuk bisa memenuhi tiket koalisi tadi. Nah, tenggat waktu 40 hari itu sudah kita berikan. Nah, sekarang kita melihat ini bagaimana prospek ke depan terkait pasangan aman ini ke depan. Sehingga ketika ada dinamika muncul seperti ini, misalnya RK dari Partai Golkar, kami sangat apresiasi sekali untuk Golkar sudah mengusulkan nama, artinya sudah ada nama definitif kan di sini. Dan saya pikir ini sangat prospektif juga untuk kita kaji. Bagaimana RK kemudian di Jakarta. Mas Khalid, PDIP kan belum menentukan pilihan. Ya tentu hak beliau dong. Diajak tidak sih ini PDIP? Kita kan prinsipnya dapat 15 kursi. Kita prinsipnya membuka ke semua komunikasi. Bahkan dengan PDIP sekalipun. Ya, ketika kita memiliki calon ya, kami mengatakan bahwa Anies dan Sohibul Iman ini memiliki 2 kriteria tadi. Kalau PDIP sesuai dengan proposal kita, platform kita, yuk kita bareng. Ya, gitu kan? Oke. Nggak ada masalah dengan itu. Terakhir Bang Dev, boleh disampaikan kepada masyarakat Indonesia ketika ada justifikasi dari masyarakat terbentuknya Kim Plus dalam mengusung Pak RK di sini adalah untuk upaya mencegah Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Benarkah? Ya kembali lagi di era demokrasi terbuka, semua orang berhak memberikan pandangan pikiran masing-masing. Akan tetapi secara aktual dan faktualnya, Golkar sebagai partai politik yang merupakan representasi suara masyarakat, kita di DPR RI 102 kursi, kita ini adalah hasil demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Jadi maka itu tanggung jawab kita juga untuk memastikan, menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia itu berjalan dengan baik. Jadi kita akan terus kawal agar pembangunan demokrasi dan juga pembangunan sumber daya manusia itu berjalan dengan baik, khususnya di Jakarta. Dan nanti ketika kita sudah umumkan, insya Allah pasangan dari Golkar itu adalah pasti pasangan yang terbaik yang bisa diterima di semua pihak. Oke, ya sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada Mas Khalid, langsung nanti saya akan lempar kepada juru bicara Pak Anies Baswedan di sini. Sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies harus memenuhi 4 kursi lagi supaya menjadi syarat maju dalam Pilkada Jakarta? Kalau tidak, buyar ini perjanjian pemirsa. Sesaat lagi.
Mas Syahrin, ini saya harus bertanya karena saya tidak tahu ini sebenarnya apa yang ada di hati Pak Anies melihat adanya Kim Plus. Tadi kita sempat berbincang bahwa wacana untuk mencegal Pak Anies di Pilkada Jakarta. Merasa tidak seperti itu? Sampai dengan saat ini partai-partai secara resmi kan masih menyatakan bahwa dukungannya kepada Mas Anies untuk calon gubernur. Dan kita lihat juga bahwa perubahan sikap itu kan memang sampai saat ini secara resmi kan tidak ada. Nah untuk itu ya kami meyakini bahwa partai-partai ini masih bertahan dengan maksudnya pada posisinya seperti sebagaimana adanya, dan untuk itu maka konsultasi ini kami melihat bahwa akan terjadi sampai dengan pendaftaran. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi dari PKS, kami kira bahwa ini akan berproses menuju ke situ. Nah untuk itu maka kita melihat bahwa misalnya disampaikan tadi akan terjadi kotak kosong atau ya calon tunggal, kami kira bahwa ini tidak akan terjadi karena kita tahu bahwa komitmen dari masing-masing partai-partai yang sudah mengusung ini saya kira sangat tinggi terhadap bagaimana terwujudnya demokrasi, bagaimana ada pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta, dan itu kami melihat bahwa ada upaya serius ke arah sana. Oke, kalau Mas Khalid sendiri sebenarnya kapan sih tenggat waktu Pak Anies untuk memenuhi kursi yang harus tersisa untuk bisa maju di Pilkada Jakarta? Minimal 4 kursi. Iya, kalau secara ofisial disampaikan oleh Presiden PKS waktu itu adalah pada waktu pengumuman resmi dari PKS itu tanggal 25 Juni kan. 25 Juni, dan kami meminta kepada Pak Anies untuk memenuhi tenggat waktu 4 Agustus kemarin. Jadi secara ofisial itu yang kita sampaikan. Tentu 4 Agustus sudah terlewati kan, sehingga kita melihat, kita mencermati dinamika yang ada saat ini. Apakah kemungkinan ke depan pasangan aman ini akan bisa berlayar atau tidak? Tentu kita berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan aman ini bisa berlayar. Dan ikhtiar itu yang kita lakukan. Nah Mas Arin, bagaimana kalau nggak ada kata tanggal ya dari Mas Khalid di sini? Kalau tapi merujuk pendaftaran terakhir tanggal 27 Agustus, itulah mungkin jadi tenggat waktu. Pak Anies harus gencar ini, harus sigap, harus secepat mungkin mencari kursi. Niat nggak sih? Atau seperti itu mungkin sederhananya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kalau dari partai-partai yang telah mengusung Pak Anies tadi, ada PKS, Nasdem, dan juga PKB, dari sisi kursi kan memang ini sudah lengkap. Nah, hanya memang bagaimana agar terbangun kesepahaman dan kesepakatan secara bersama. Nah inilah yang kami melihat bahwa ada proses ke arah sana. Dari sisi Mas Anies sendiri sudah menyampaikan sebagaimana deadline yang disampaikan itu, bahkan sebelum bulan Agustus sudah disampaikan kepada Pak Presiden PKS bahwa Anies telah menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Partai PKS, yaitu pasangan aman ini. Nah untuk itu maka tentunya upaya inilah yang sedang dikomunikasikan agar pasangan aman ini dapat didaftarkan nanti pada tanggal 20 antara tanggal 27 sampai dengan 29 itu. Jadi kami kira bahwa ini sedang berproses untuk ke arah sana.